Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Perusahaan ES bangun nuklir dan pusat data di Indonesia. Wow, jadi kita akan lihat lagi gitu ya, perkembangan pesat dalam bidang teknologi pula ini di Indonesia gitu ya. Jadi inilah yang apa nih kita katakan gitu ya, banyak perubahan, banyak perkembangan yang mula ditunjukkan oleh Indonesia dalam pelbagai bidang gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, kali ini ada kabar yang menarik nih geng. Pasalnya, Indonesia kedatangan tamu istimewa, dan tamu ini pasti juga diharapkan oleh semua negara loh. Nah, kenapa tamu ini diharapkan oleh berbagai negara? Tentu karena mereka bukan hanya sekedar bertamu geng, melainkan sekaligus menaruh uang mereka atau berinvestasi pada negara yang biasa mereka tuju. Nah, siapakah tamu tersebut? Mau apa mereka datang ke Indonesia? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita lanjut bosku. Kemarin dikabarkan Indonesia bakal kedatangan tamu istimewa yang berasal dari negara adidaya bos, yaitu Mamarika. Mereka adalah Thorcon Power dan sekaligus perusahaan teknologi raksasa, yaitu Microsoft. Kita bahas satu-satu nih, kita mulai dari Thorcon Power. Thorcon Power adalah perusahaan teknologi nuklir asal Amerika. Perusahaan ini yaitu perusahaan yang didirikan untuk mengembangkan dan sekaligus membangun pembangkit listrik tenaga thorium atau PLTT. Mereka menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia yang bisa beroperasi pada tahun 2032 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Operasi TPI, yaitu Bapak Bob S. Effendi. Dia menyebut pihaknya merencanakan pembangunan PLTN pertama di Indonesia yang berkapasitas sekitar 500 MW. Bob juga menyebut pihaknya merencanakan pembangunan PLTN dengan nilai investasi triliunan rupiah. Nah, PLTN ini akan dibangun di Provinsi Bangka Belitung. Ya, semuanya itu memang betul. Karena sejak November 2023 kemarin, PT Thorcon Power Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk membangun PLTT di Pulau Gelasa. Sebelumnya admin belum angkat berita ini karena masih berbentuk MOU. Belum ada kepastian lah seperti itu. Lain cerita dengan sekarang, yang terang-terangan bahkan menyebut angka investasinya senilai 17 triliun. Dan memang, saat ini Indonesia tengah mendorong program transisi energi, beralih menuju sumber energi baru terbarukan atau EBT, yang nantinya diharapkan dapat menggantikan posisi batubara sebagai energi primer di Indonesia. Bob juga menilai, nuklir melalui PLTN bisa menggantikan posisi tersebut dengan karakteristik ketersediaan energi yang mumpuni seperti batubara. Mantepnya lagi bos, berbeda dengan reaktor nuklir pada umumnya. PLTT ini menggunakan teknologi reaktor modular yang berpendingin garam cair. Kembali lagi, reaktor ini dirancang oleh Thorcon Power International, perusahaan induk asal Australia. Teknologi TMSR atau berpendingin garam cair yang digunakan Thorcon Power diklaim memiliki beberapa keunggulan dibandingkan reaktor nuklir tradisional. Kelebihannya yaitu lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan potensi lebih hemat biaya alias listriknya bisa lebih murah bosku. Menurut perhitungan Direktur Operasi TPI yaitu Bob S. Effendi, investasi 17 triliun bisa menghasilkan perhitungan produksi dan pengembangan hingga 1.000 US dollar per kilowatt. Maka harga jual listriknya bisa hanya sekitar 6 sen US dollar atau sekitar 960 rupiah per kWh. Dan itu pun sudah termasuk menguntungkan. Nah gimana, mantap kan? Itu lebih murah loh, sekarang saja kan sekitar 1.400 bro per kWh. Ya berarti ya sekitar 30 hingga 40% lebih murah. Sekarang kita lanjut tamu yang kedua bosku. Tamu yang tak kalah sangar, bahkan lebih sangar, yakni Microsoft. Mengutip berbagai sumber, kemarin 30 April 2024, CEO Microsoft yaitu Satya Nadella mengumumkan investasi perusahaan teknologi global tersebut di Indonesia sebesar 1,7 miliar US dollar atau sekitar 27,6 triliun rupiah. Ini adalah berita yang sangat positif bagi Indonesia.
dan membuka peluang besar untuk kemajuan digital di masa depan. Investasi tersebut terkait dengan pengembangan cloud, pusat data atau data center, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan dukungan untuk developer lokal. Investasi tersebut akan berlangsung selama 4 tahun ke depan untuk infrastruktur cloud dan artificial baru di Indonesia. Sedangkan untuk pengembangan SDM, Microsoft akan membuka kesempatan pelatihan keterampilan artificial intelligence bagi 840.000 orang dan dukungan terhadap komunitas developer di dalam negeri akan terus berkembang. Gimana, mantap kan? Bayangkan, sebanyak itu loh. Dan ini sekaligus sejarah bosku yang merupakan investasi tunggal terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft di Indonesia. Microsoft juga berkomitmen akan membantu mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan mendukung transformasi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global utamanya dalam sektor digital. Nah, detailnya bro, program tersebut mencangkup rencana untuk mendirikan data center regional pertama Microsoft di Indonesia. Nah, sebagai informasi nih, Microsoft sendiri saat ini telah memiliki sekitar 60 data center regional. Mantapnya lagi bos, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kearney, adopsi AI dapat menyumbang hampir 1 triliun US dollar atau sekitar 1.625 triliun terhadap produk domestik bruto di Asia Tenggara pada tahun 2030. Dengan investasi Microsoft di Indonesia, diproyeksikan Indonesia dapat menyerap sekitar 366 miliar US dollar atau sekitar 5.953 triliun rupiah dari jumlah tersebut. Artinya, negara-negara tetangga kita juga akan menumpang ke cloud yang ada di Indonesia, bos. Investasi tersebut juga akan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan produktivitas yang signifikan yang dihadirkan oleh artificial intelligence. Bagayung bersambut, terkait hal ini pemerintah tak tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan mengguyur banyak insentif pada Microsoft. Ia bahkan menyebut insentif yang akan diberikan pemerintah Indonesia akan lebih baik dari yang diminta oleh pihak Microsoft. Artinya minta satu bahkan dikasih dua nih. Nah gini dong baru mantap, berani memberi insentif pada investor supaya mereka datang dan membuka perusahaan di Indonesia. Kendala selama ini kan pemerintah Indonesia pelit insentif, makanya seringkali investor itu sering kabur ke negara lain. Karena kita harus paham bro, kucuran dana dari Microsoft ini bukanlah sekedar investasi, melainkan sebuah loncatan besar bagi Indonesia. Dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi cloud, AI, dan data center, Indonesia akan berpeluang mencapai potensinya yang penuh dan sekaligus menjadi pemimpin di era digital khususnya di ASEAN. Karena uang itu bukan masalah, maksudnya nih, oke, 1,7 miliar US dollar Amerika Serikat atau sekitar 27,6 triliun itu ya lumayan besar. Tapi bukan berarti Indonesia itu gak mampu mendapatkan uang segitu. Namun yang menjadi poin penting, Indonesia akan mendapatkan akses pada teknologi tersebut. Ditambah anak-anak muda Indonesia, calon-calon pemimpin masa depan bangsa kita, mendapatkan pelatihan keterampilan artificial intelligence. Bayangkan, 840.000 orang loh. Ini bro yang bikin mahal, bukan investasinya. Maka dari itu, mari kita sambut investasi asing khususnya yang membawa teknologi ke Indonesia. Terlebih seperti Thorcon dan Microsoft dengan tangan terbuka. Sebagai langkah untuk belajar teknologi pada tahapan lebih lanjut, sehingga kita mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin negara digital yang maju, inovatif, dan sejahtera. Sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi ini ada dua gitu kan, dua perusahaan Amerika Syarikat ini akan bangun ya nuklir dan juga pusat data di Indonesia guys, yaitu ini ya perusahaan Thorcon Power dan juga Microsoft. Siapa yang tidak kenal Microsoft ya, ini satu perusahaan besar dari Amerika Syarikat akan membangun nuklir dan pusat data sekaligus investasi gitu.
keren luar biasa ini ya. Microsoft juga akan menyediakan pelatihan, akan memberikan pelatihan kepada 840.000 orang. Diberikan pelatihan lagi. Bahkan membangun ini ya, cloud, data center, dan beberapa lagi. Gila, ini Indonesia betul-betul mengembangkan teknologinya ini ya, dengan hadirnya lagi nih perusahaan-perusahaan besar daripada Amerika Syarikat sekelas Microsoft ini guys. Gila, mantap. Jadi lepas ini ya, kita pasti akan melihat gitu bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju, semakin bertambah pesatnya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.